Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Baik teman-teman, di konten Wirdah Humairo kali ini kita akan membahas tentang apresiasi puisi yang bertemakan anak-anak. Bagaimana sih penyair itu memandang anak-anak yang mana dituangkan dalam puisi yang dia buat. Jika kemarin tentang apresiasi yang bertemakan perempuan, saya mengambil sebuah lagu. Sekarang untuk tema yang anak-anak, saya mengambil puisi, yaitu dua puisi, yang mana satu diciptakan oleh Khalil Gibran dan satu diciptakan oleh Chairil Anwar. Puisi yang pertama adalah puisi ciptaan Khalil Gibran yang berjudul Anak-anakmu Bukan Milikmu. Dari judulnya saja kita tahu bahwa puisi ini pasti bertema anak-anak. Puisi ini memiliki 8 bait. Nah, pada bait pertama itu berbunyi, anakmu bukanlah milikmu, mereka adalah putra-putri sang hidup yang rindu akan dirinya sendiri. Nah, di sini penyair menjelaskan bahwa anak itu bukanlah milikmu. Milikmu di sini tertuju kepada ataupun merujuk kepada orang tua, sehingga penyair mengingatkan bahwa anak itu bukanlah milik orang tuanya. Mereka adalah putri putra yang hidup yang akan menjadi dirinya sendiri. Bait kedua, mereka lahir lewat engkau tetapi bukan dari engkau. Mereka ada padamu tetapi bukanlah milikmu. Nah, di sini penyair mengeluarkan pendapatnya lagi bahwa anak itu memang lahir dari orang tua, tetapi mereka itu adalah sebuah titipan dari Sang Maha Pencipta. Lanjut bait ketiga, berikanlah mereka kasih sayangmu, namun jangan sodorkan pemikiranmu, sebab pada mereka ada alam pikiran tersendiri. Nah, di sini sangat jelas bahwa penyair berpesan kepada semua orang, yang terutama orang tua maupun siapapun, berilah kasih sayang kepada anak-anak, karena dia memang membutuhkan sebuah kasih sayang itu dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya bait keempat, patut kau berikan rumah bagi raganya, namun tidak bagi jiwanya, sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan yang tiada dapat kau kunjungi sekalipun dalam mimpimu. Nah, disinilah maksud darinya adalah bahwa anak itu harus kita lindungi. Di sini penyair memakai diksi rumah, yang mana rumah itu adalah sebagai pelindung gitu, orang tua yang akan melindungi anak tersebut. Namun mereka lah juga, orang tua juga, yang menuntut anak tersebut yang mereka punya masa depan, sehingga akan diajarkan kepada anak tersebut bagaimana kelak dia memiliki masa depan yang cerah. Lanjut bait kelima, engkau boleh berusaha menyerupai mereka, namun jangan buat mereka menyerupaimu, sebab kehidupan tidak pernah berjalan mundur ataupun tenggelam ke masa lampau. Nah, di sini penyair menekankan bahwa seorang anak jangan disamakan dengan kehidupan yang orang tua jalani dulu. Seperti pada zaman dahulu mungkin belum ada elektronik, belum ada teknologi, dan dibanding-bandingkan dengan zaman sekarang, anak itu harus menyerupai orang tuanya. Itu tidak boleh, karena tentunya kita hidup itu mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya bait keenam, engkaulah busur asal anakmu, anak panah hidup melesat pergi. Nah, di sini ditekankan bahwa orang tua, anak itu berasal dari orang tuanya, keturunan dari orang tuanya, dan pasti ada suatu sifat yang akan turun dari orang tuanya. Disinilah peran orang tua sangat penting untuk mendidik anak tersebut. Bait ke-7, yaitu sang pemanah membidik sasaran keabadian, dia merentangkanmu dengan kuasanya hingga anak panah itu melesat jauh dan cepat. Nah, di sini selain Allah menitipkan anak tersebut kepada orang tua, pastinya Allah memberi bantuan kepada orang tua tersebut, bagaimana cara merawat anak tersebut sehingga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya.
Selanjutnya, bersukacitalah dalam rentangan tangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang besar laksana kilat, sebagaimana dikasihinya pula busur yang mantap. Jadi di sini anak-anak tersebut dilindungi oleh Allah SWT, dan tentunya pasti akan dilindungi juga dengan orang-orang sekitarnya, baik itu orang tua, masyarakat, dan lain-lain. Jadi puisi yang dibuat oleh Khalil Gibran yang berjudul Anak-anakmu Bukan Milikmu adalah sebuah ungkapan ataupun sebuah pesan untuk kita bahwa anak-anak itu harus dilindungi, anak-anak itu harus disayangi, anak-anak itu harus diajarkan hal-hal baik, karena dialah penerus masa depan kita, dialah emas generasi untuk bangsa ini. Begitulah yang disampaikan oleh Khalil Gibran tersebut. Puisi yang kedua adalah puisi yang diciptakan oleh Chairil Anwar yang berjudul Sebuah Kamar. Puisinya berbunyi, sebuah jendela menyerahkan kamar ini pada dunia. Bulan yang menyinar ke dalam mau lebih banyak tahu. Sudah 5 anak bernyawa di sini, aku salah satu. Ibuku tertidur dalam terseduh. Keramaian penjara sepi selalu. Bapakku sendiri terbaring jenuh. Matanya menatap orang tersalib di batu. Sekeliling dunia bunuh diri. Aku minta adik lagi pada ibu dan bapakku karena mereka berada di luar hitungan. Kamar begini 3x4 terlalu sempit buat meninggi nyawa. Jadi puisi ini menggambarkan sekali bahwa bagaimana posisi orang tua dan anak dalam kehidupan masa lampau, masih zaman penjajahan. Kita tahu bahwa dari diksinya itu ada penjara, ada sepi selalu, terbaring semu, tersalib di batu. Ini puisi yang menggambarkan bagaimana masa-masa tentang anak pada masa lampau. Jadi pada saat ini Chairil Anwar menggambarkan sosok anak itu tidak mendapatkan hal yang sewajarnya. Dia melihat hal-hal yang tidak harus dia lihat gitu. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam puisi ini seorang anak seharusnya tetap dilindungi oleh orang tuanya meskipun di dalam penjara. Seperti itu, tetap diberikan nasihat, diberikan arahan bahwa sesuatu hal yang terjadi di sekitarnya itu tidak akan selamanya, kedepannya akan baik-baik saja. Baik teman-teman, itulah puisi yang bertemakan tentang anak-anak ataupun memiliki pesan untuk kita semua bagaimana seorang penyair memandang anak-anak. Salah satu tujuan untuk mengapresiasi dari puisi ini adalah kita jadi tahu bagaimana kondisi anak-anak tersebut di dalam dunia ini. Mungkin puisi karya-karya para penyair, yaitu seperti Khalil Gibran dan Chairil Anwar ini, mengingatkan kita sesuatu yang terlupa, sehingga ketika kita membaca sajak ataupun lirik dari puisinya, kita jadi mengingat kembali, terus introspeksi diri bahwa inilah yang harus dilakukan kepada anak-anak tersebut. Oke teman-teman, semoga apa yang saya jelaskan dapat teman-teman pahami dengan baik. Sampai jumpa lagi, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.